Ini maling memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan nih cekiders. Rumah yang lagi proses pembangunan malah disatroni si maling. Alhasil gerobak pun kena embat si maling. Merasa belum puas, si maling terlihat balik lagi. Kali ini si maling beraksi hanya sendirian cekiders. Namun usaha mencurinya gagal lantaran keburu ketahuan sama pemilik rumah. Panik mendengar teriakan, maka si maling langsung ngacir meninggalkan lokasi. Nah, ini si abang niat banget datang malam-malam ke salah satu sekolah di Ulu Jami, Jakarta Selatan, cekiders. Mereka berdua terlihat mengeluarkan jurus indik-indiknya. Usut punya usut, kedua maling ini mencuri proyektor milik sekolah. Ya elah Ling, ente udah kayak ninja Naruto aja sih. Mau gaya gimana pun, tetap aja kerekam sama CCTV tuh, Ling. Waduh, cekiders, si abang ini muncul cuma buat mencuri sendal tuh. Karena nggak ada modal buat beli sendal, maka si abang ini nekat ngembat sendal dari salah satu toko. Dengan pedenya, sendal curiannya pun langsung dipakai oleh si abang. Dari rekaman CCTV terlihat dua pelaku berboncengan sepeda motor mengikuti korban seorang pelajar. Saat korban berhenti di persimpangan jalan di kawasan Sukaluyu, Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kedua pelaku langsung beraksi merampas telepon genggam korban yang disimpan di bagasi depan motor hingga korban terjatuh dari motornya. Korban berusaha mengejar tetapi pelaku dapat melarikan diri. Namun berkat rekaman CCTV di lokasi, polisi dapat mengidentifikasi pelaku. Selang sehari telah beraksi, kedua pelaku ditangkap di pangkalan ojek Cilengkrang. Kepada polisi, keduanya melakukan nekat merampas ponsel korban karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah keluar dari penjara 2 minggu lalu dan belum memiliki pekerjaan. Polisi menyita ponsel milik korban yang belum sempat dijual pelaku sebagai barang bukti. Dua orang pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor, memepet korban, mengambil HP korban yang ada di dashboard ataupun bagasi motor sampai korban terjatuh. Kemudian korban berupaya untuk mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri ke arah Jalan Cikuda. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kembali masuk penjara, kali ini dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Aksi pencurian modus pesan makanan ini terekam CCTV di kawasan Siwalan Kerto Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Dua pelaku mengajak korban mengantar makanan untuk perayaan kemenangan Pilpres tidak jauh dari warung makan korban. Sesampai di lokasi, satu pelaku menunggu di sepeda motor korban. Sementara korban dan satu pelaku lainnya masuk ke dalam rumah. Saat itulah satu pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Satu pelaku lainnya kemudian menyusul melarikan diri dengan berjalan kaki meninggalkan korban. Goncengan sama saya yang bawa sepeda itu lari dulu, terus aku masih belum kalau itu penipuan, soalnya saya masih dibawa masuk sama orang temennya itu. Sialnya tas dan dompet berisi surat identitas serta STNK berada di jok motor yang dicurinya.
Berbekal rekaman CCTV, korban akan melaporkan kasus pencurian motor ke Polsek Wonocolo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan warga dalam kondisi mabuk berat. Diketahui korban mabuk bersama teman laki-lakinya di objek wisata tak jauh dari lokasi. Korban mengaku motor dan HP dibawa kabur oleh pelaku. Perempuan berinisial AN warga Rungkut, Surabaya ini menggegerkan warga desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Pasalnya korban ditemukan warga dalam kondisi mabuk di jalan desa. Warga yang sempat kebingungan mengorek identitas korban, kemudian mengguyur kepala korban dengan air agar sadar dari mabuknya. Dari keterangan warga, korban sebelumnya pesta miras bersama teman lelakinya di objek wisata Dambono yang tak jauh dari lokasi. Setelah korban mabuk berat akibat miras, kemudian korban diajak pulang oleh teman lelakinya. Namun saat tiba di Jalan Bajar Melati, Desa Pabean, korban dipaksa turun oleh pelaku dan merampas handphone korban. Korban yang kondisinya mabuk berat tidak bisa menolak. Saya enggak tahu, cuma orang-orang bilang sama saya ada orang perempuan minum mabuk Dambono itu. Terus Baru ke sini ke Banjarmati, baru ditolong sama orang sini. Oke. Gitu. Terus ketika Bapak kesini kondisi perempuannya seperti apa, Pak? Ya lelo gini, gitu loh. Mabuk parah. Ya parah. Usai korban mulai sadar, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan korban pun kemudian dimintai keterangan ke Mapolsek Sedati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Aksi pencurian kotak amal terjadi di Masjid At-Taubah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor terekam jelas kamera pengawas atau CCTV saat membawa kabur kotak amal yang berisi uang belasan juta rupiah. Dalam rekaman CCTV di lokasi memperlihatkan komplotan spesialis pencurian kotak amal di Masjid At-Taubah di Jalan Timbul 4C, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang ini saling berbagi tugas. 1 orang menunggu di motor sambil memantau situasi dan 1 orang lainnya masuk ke dalam masjid untuk melancarkan aksinya. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Masjid, kotak amal yang dililit rantai di tembok masjid ini berhasil dibuka oleh pelaku menggunakan alat pemotong besi. Isi di dalam kotak amal tersebut terdapat uang senilai 10 hingga 15 juta rupiah. Dia tuh sudah datang setelah melihat kotaknya itu tidak memungkinkan untuk diambil dengan tanpa alat. Akhirnya dia kembali membawa gunting yang cukup besar ya untuk memotong rantai itu. Dipotong rantainya, dia tidak langsung bawa, dia lihat situasi dulu, dia keluar sebentar, tengok kiri kanan, dirasa aman, baru kotak amalnya itu dibawa mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor ya. Atas kejadian yang sudah 2 kali terjadi ini, pengurus masjid maupun warga langsung melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian sektor Jagakarsa, Jakarta Selatan dan memviralkan ke sosial media. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.